yang jajar dengan itu Sampun Pak, share. pun Pak. Sampun. Jadi perkenalkan, nama saya Endro Sakti Utomo. Saya di Guru Olahraga SD Genep 03 Sukoharjo. Langsung saja, ini gambaran profil sekolah saya di SD Genep 03, visi dan misinya, nilai budaya kerja, itu bikin profesional, yaitu berintegritas, ikhlas, komitmen, disiplin, dan profesional. Kemudian setelah saya di SD tersebut, saya mengidentifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya peran guru dalam penanaman sikap disiplin di SD Genep. Yang kedua, kurang optimalnya sarpras dalam pembelajaran penjas untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, kurang optimalnya peran guru PJOK dalam pelaksanaan manajemen tata ruang olahraga. Yang keempat, menurunnya antusias siswa, motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran penjas orkes jarak jauh. Yang kelima, kurang optimalnya peran guru PJOK yang kreatif dan inovatif. Kemudian dari beberapa isu tersebut, kami menggunakan teknik APKL, terdapat 3 yang memenuhi syarat. Kemudian dari 3 tersebut, saya gunakan analisis USG, terdapat 1 prioritas isu yang terpilih, yaitu kurang optimalnya peran guru PJOK dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan ruang olahraga di UPTD SD Negeri Genep 03. Ini menggunakan alat tapis Fishbone. Ini. Kemudian tujuan manfaat dan ruang tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran peran guru PJOK dan rekan guru lainnya dalam perawatan dan pengelolaan manajemen ruang sarpras pembelajaran guna meningkatkan proses pembelajaran yang baik dan menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan alat media sarpras sekolah, terutama pembelajaran PJOK. Manfaatnya bagi ASN dapat memahami, mampu menerapkan nilai-nilai aneka. Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini adalah untuk SD Negeri Genep 03, berfokus pada manajemen ruang olahraga di SD Negeri Genep 03 sehingga memotivasi siswa dalam belajar dan meningkat serta tujuan pembelajaran cepat tercapai. Jadi dari beberapa isu tersebut muncul gagasan ide saya kegiatan, yaitu optimalisasi peran guru PJOK dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan ruang olahraga di UPTD Sekolah Dasar Negeri Genep 03 Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Adapun kegiatan aktualisasi saya ada 5. Yang pertama, melaksanakan pendataan sarana prasarana olahraga. Yang kedua, penataan ruang olahraga di UPTD SD sesuai dengan standar manajemen. Sinyalnya jelek. Yang ketiga, penataan pengelompokan alat olahraga. Yang keempat, membuat pojok ukur dengan memasang alat ukur tinggi badan dan berat badan siswa. Yang kelima, pemanfaatan tenis meja untuk kegiatan olahraga bagi guru dan siswa. Berikut adalah kegiatan dan tahapan dari kegiatan saya. Yang pertama, melaksanakan pendataan sarpras, yaitu konsultasi dengan mentor, membuat buku inventaris tentang sarana prasarana, kemudian membuat catatan data peminjam olahraga. Outputnya yaitu tersedianya buku inventaris sarana prasarana, kemudian data peminjam terlihat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penataan ruang olahraga. Tahapan kegiatan membuat desain penataan ruang olahraga. Yang ketiga, menyiapkan poster gambar atlet olahraga nasional, menyiapkan stiker dinding bertemakan olahraga. Output hasilnya adalah terkonsepnya desain penataan ruang olahraga. Yang berikutnya, terpasangnya poster gambar atlet olahraga nasional. Di sini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa agar siswa mempunyai motivasi tentang olahraga, bahwa sekarang itu atlet itu menjanjikan dan bisa berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Kemudian terpasangnya stiker dinding bertemakan olahraga. Jadi lebih ke macam ke literasi itu, Bu. Dan yang ketiga, penataan dan pengelompokan alat olahraga di ruang olahraga ini, yaitu mengumpulkan alat olahraga yang selama ini tidak terkumpul di satu tempat. Ini lebih ke memanfaatkan, Bu. Jadi kalau ada yang tidak bisa terpakai, kita bisa modifikasi biar masih bisa dipakai. Kemudian yang kedua, mengelompokkan alat-alat olahraga sesuai dengan penggunaannya. Jadi rencananya nanti akan saya buat rak susun di atas buat menaruh alat sama rak kotak itu, rak dinding ini. Outputnya
terkelompok dengan baik dan tertata dengan baik. Yang keempat, membuat pojok ukur dengan memasang ukur tinggi badan dan berat siswa. Kegiatan yang pertama adalah menempel stiker dinding bertemakan pengukur tinggi badan sebagai alat pengukur tinggi badan di sekitar ruang olahraga, dan menempatkan timbangan berat badan sebagai alat pengukur berat badan siswa dan guru. Karena selama ini yang digunakan hanya satu dan buat bersama bareng-bareng itu, jadi cepat rusak itu Bu nanti. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan tenis meja untuk kegiatan olahraga bagi guru dan siswa. Yang kegiatan pertama, menyiapkan meja yang sebelumnya tersimpan di gudang dan tidak terpakai agar bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Yang kedua, melengkapi peralatan net, bat, bola untuk memanfaatkan guru dan siswa. Kenapa saya memilih tenis meja? Karena di lingkungan Kenep 3 itu olahraga tenis meja sudah banyak Bu, umum. Hampir di setiap desa itu pasti ada yang mempunyai meja tenis. Jadi nanti kalau setelah tatap muka diizinkan, lebih fokus ke pembinaan tenis meja ini Bu. Berikut jadwal kegiatan aktualisasi saya. Ada 5 minggu seperti ini. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon saran dan masukan dari Bapak atau Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga saya belum sempat baca ini Mas Indra ya. Mohon maaf. Sehingga ada beberapa kekurangan. Untuk itu kami mohon kepada Pak Mentor untuk memberikan testimoninya. Apakah ada perbaikan-perbaikan atau ada saran-saran yang disampaikan kepada peserta. Mas Indra untuk memperhatikan saran-saran atau perbaikan-perbaikan dari mentor maupun penguji. Kami persilakan untuk mentor dulu. Kami persilakan Pak. Suaranya bisa dengar ya Pak? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya selaku mentor atau kepala sekolah dari Bapak Indra Sakti Utomo untuk pada acara aktualisasi ini. Namun sebelumnya kami tidak senantiasa mengucapkan puji syukur karena Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dapat melaksanakan kegiatan virtual ini dengan berhasil tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu saja. Bapak Mas Indra Subangke dan juga Ibu Fitri Bumi Handayani, jelas Bapak Indra terutama ini mengangkat pada rancangan aktualisasi ini yang dengan judulnya optimalisasi peran guru PJMK dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan ruang olahraga di SD Kenep 3 Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Memang semaklumi, mohon maaf bahwa dulunya sebelum ada Mas Indra sebagai PNS, guru PJOK-nya itu guru Piata Bakti, sehingga untuk pengelolaan ataupun mengaktualisasi manajemen ataupun penataan dari ruang olahraga maupun perlengkapan olahraga itu belum begitu optimal. Sehingga kalau sudah ada guru olahraga yang PNS, nanti untuk dimaksimalkan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan aktualisasi dari Pak Indra Sakti Utomo ini. Selanjutnya saya mohon kepada Pak Indra Sakti Utomo untuk benar-benar dilaksanakan sehingga nantinya SD Kenep 1, Kenep 3 nanti meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun yang akan datang, terutama kegiatan olahraga apa yang menjadi rancangan daripada Pak Indra Sakti Utomo. Selanjutnya di sini saya komentar menyetujui dari kegiatan tersebut dan menyetujui segala strategi kegiatan dan tahap-tahapannya. Kemudian juga siap memfasilitasi yang berupa mungkin bahan alat, bahan dan waktu, dan kalau perlu juga nanti pendanaan kalau memang perlu harus didanai dari sekolah. Segala yang diperlukan, kami selaku kepala sekolah maupun juga mentor siap untuk menyetujui dan juga memfasilitasi dari kegiatan tersebut. Dan nantinya untuk ini benar-benar terwujud
dan terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi isu dari beberapa item tersebut, sehingga dapat berhasil apa yang diharapkan, dan juga kedepannya SD Genep 3 dapat maju terutama di bidang PJOK maupun olahraga itu meningkatkan prestasi anak di kancah kabupaten, provinsi, bahkan kalau bisa nanti insya Allah ke tingkat nasional. Terima kasih. Nah, mungkin hanya itu yang boleh kami sampaikan, Bapak, Ibu. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf sebetulnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Pak Andrio, terima kasih atas saran-sarannya. Moga-moga dicatat oleh Mas Indra ya. Selanjutnya, untuk perbaikan kelancangan, kami mohon kepada Tri Omi, kami persilakan untuk saran-sarannya. Halo Ibu. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar? Kecil sekali, Bu. Pelan sekali, Bu. Pelan sekali. Ya, pelan. Sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih Pak Subangkit, Bapak Kepala Sekolah, Pak Endro. Ini rancangannya sudah bagus. Kemudian ya, kalau di aspek kami selaku penguji, prinsipnya karena ini lebih ke penataan fisik ya, penataan fisik. Jadi penataan ruang olahraga, inventarisir, kemudian alat-alat, kemudian menempelkan tinggi badan. Kalau misalnya dan membuka ruang untuk olahraga untuk guru ya, dengan mengoptimalkan apa tadi tenis meja, guru dan siswa. Ya, guru dan siswa. Kalau di Sukoharjo ini sudah ada yang mulai tatap muka siswa? Belum, Bu. Baru dirapatkan. Baru mulai tanggal 13 itu baru mulai istilahnya tatap muka uji coba. Mulai tanggal 13 dari surat edaran Bupati. Tanggal 13 ini. Karena PJOK ini lebih banyak praktek di lapangan ya Pak ya. Iya. Saya selaku orang tua siswa juga memang merasa PJOK itu sesuatu sangat sulit diukur secara progres belajar anak itu kan jangan sulit diukur. Iya, susah sekali. Harus praktek. Ya. Karena harus praktek. Dan sebenarnya memang kami itu selalu menjadi diskusi di tingkatan para orang tua. Kami saudaraku orang yang bisa dilakukan teman-teman guru, khususnya guru PJOK, untuk mentransfer pengukurannya atau keilmuan PJOK, kemudian melihat progres anak-anak selama masa pandemi gitu. Harapan kami memang ada sesuatu yang sifatnya lebih cuman mungkin karena lebih banyak prakteknya, jadi saat tidak bertemu langsung ya agak kesulitan. Walaupun di aspek lain memang jadi kurang sedikit, apa ya yang kurang gitu, tapi ya kalau memang dari coach nanti mungkin ada masukan lebih lebih bisa disampaikan. Kami prinsipnya nderek, tetapi memang ini akan efektif dilakukan saat anak-anak masuk sekolah. Saat anak-anak belum masuk sekolah, ini belum menjawab tantangan sasaran ataupun target kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Jadi kalau Mas Endro, saya yakin mungkin lagi ataupun kreativitas yang lebih lagi, mungkin kita juga belum bisa memberikan saran, tetapi kita akan sangat menunggu itu. Menarik sekali soalnya Kak, dengan bisa merumuskan sesuatu yang bisa seperti rekan-rekan di mata pelajaran lain yang bisa mereka kembangkan begitu. Tapi kalau prinsipnya memang sudah sampai titik tertentu, mungkin dari coach juga oke lah untuk yang PJOK running seperti ini ya, kita prinsipnya derek. Cuma kalau ada yang lebih ide yang lebih ini lagi, kita sangat menunggu sebenarnya. Begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas Endro,
Iya, Bisa Pak. nggak di-share kembali? Bentar, Pak. Atau Bentar. anunya? Ya, boleh nggak, Pak? Saya jalan di tujuan. Coba kita tunggu sebentar. Muncul belum ini? Belum ya? Jadi ini masih Nih, sinyal, Pak. Maaf. Kalau dapat wifi loh, Pak. Udah belum, Pak? Halo, tes. saya kalau itu nggak usah dibuka, Pak. Tolong dicatat saja. Oh iya, Pak. Halo Mas Indro. Iya, halo, Pak. Ya, tolong dicatat saja, Mas. Iya. Kalau bisa keluar lagi filenya. Jadi tujuan itu dengar nggak? Dengar ya? Dengar, Pak. Dengar ya? Tujuan itu harus terungkap indikator-indikatornya di kegiatan. Kalau meningkatkan kesadaran guru PJOK, kalau saya tidak salah baca tadi, meningkatkan kesadaran guru PJOK, maka kegiatan mana yang akan muncul indikatornya bahwa kesadaran guru PJOK bisa dievaluasi? Kayaknya enggak ada. Ini tolong tujuannya yang diperbaiki atau kegiatan yang dikompliti. Kesadaran itu apa indikatornya? Orang sadar itu apa? Nah, ini enggak gampang. Karena ini tadi seperti Bu Triumi tadi, ngukurnya kesadaran itu. Ya, ini. Iya, Pak. Ya kan? Oke, enggak apa-apa. Kalau memang Anda punya 1-2 indikator saja, yang penting dibuktikan. Ya kan? Biar kesadaran itu menyangkut masa persepsi dan attitude. Hati, bukan knowledge, Oh, iya. bukan skill, bukan attitude itu. Maka Berarti biasanya diobservasi atau dengan kuesioner. Tapi ini guru yang Anda target meningkatkan kesadaran guru di tujuan. Oke, yang kedua, tolong catat lagi. iya, Pak. Tadi malam kayaknya sudah saya, kapan itu? Sudah saya bahwa judul itu harus muncul strateginya. Optimasi bla 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 melalui bla bla bla. Ya kan? Strateginya apa itu? Strateginya belum muncul kan? Jadi hanya meningkatkan optimalisasi, saya lupa judulnya, tapi saya nggak baca strateginya. Strateginya itu yang tadi pakai fishbone atau yang pakai analisis tadi, analisis pohon atau apa. Jadi ini judulnya kurang satu variabel. Hanya kan Strateginya, Pak, ya? variabel dependent itu yang targetnya apa? Meningkatnya kesadaran guru tadi, ya kan? Tapi nggak cocok dengan judulnya. Jadi ini judulnya dengan tujuan nggak nyambung. Judulnya juga tidak ada strategi, ya kan? Ya, Pak. Jadi tujuan harus terungkap di kegiatan. Kegiatan yang banyak tadi terungkap. Muncullah hasil kegiatan output yang jawab tujuan. Ya kan? Oke, ini aja. Ini Iya, Pak. saya catat di saya bahwa Anda memiliki tujuan dikaitkan dengan judul. Judul. Jadi tujuan itu jawab judul. Judul jawab isu. Ya kan gitu. Nanti tujuan itu sebagai acuan untuk melakukan kegiatan. Sehingga output kegiatan itu jawab tujuan. Oh, Baru iya. disimpulkan. Ya kan? Iya, Pak. Jadi tidak ada tujuan lepas dari kegiatan, nggak ada. Semua kegiatan itu dalam rangka menjawab tujuan. Nah, tujuan kesadaran, apakah bisa dengan main tenis meja? Kalau ini bisa, nggak apa-apa, silakan saja. Asal Anda bisa membuat indikatornya apa, kesadaran itu. Oke ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa, Ini Pak? agak banyak ngaitkannya, Iya. ya kan? Karena judulnya nggak ada strateginya, tujuannya nggak jawab judul, kegiatannya tidak ada yang menghasilkan untuk jawab tujuan.
Nggak apa, rancangan diperbaiki, nanti biar pelaksanaan gampang. Karena rancangan yang bagus menghasilkan pelaksanaan yang gampang, yang mudah. Siapa? Oke ya, kami kira itu saja. Nanti boleh WA Jabri ke saya. Oh iya Pak, siap. Oke ya? Iya Pak, Ya. baik. Materi suwe Pak. Baik dulu. Ya. Filosofi yang saya sampaikan tolong didiskusikan teman-teman. Boleh, nggak apa-apa. Hanya juga demikian Ibu Tri Omi ya. Saya baru Tri Omi. Terima kasih atas saran-sarannya. Kami menunggu WA-nya Mas Indro untuk perbaikan. Siapa? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak. Ini sudah jam